worship you this morning, Lord. We declare together that it's all about you. It's all about you, Jesus, at the center of it all. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu pagi. Bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa. Kekuatan yang baru, sukacita yang baru di minggu yang pertama bulan Juli ini. Saya percaya bahwa pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas kita semua begitu nyata. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita akan datang bersama-sama kepada Tuhan. Kita akan serahkan ibadah kita dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Jika kami boleh datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur, itu semua oleh karena kasih dan anugerahmu yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sepanjang minggu Tuhan telah menyertai kami, memelihara kehidupan umatmu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu nyata, kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya bahwa urapan dan lawatan Allah akan memenuhi kami semua, baik kami yang mendengarkan di rumah ataupun di mana saja. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Roh Allah terus dan tetap bekerja atas kami semua, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama berputar, memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya Yesus. Mari kita tundukkan kepala terlebih. Bapa, kami ucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh ada saat ini, itu karena kasih pemurahan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu datang kepadamu dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di hadapan. Kami mau fokus untuk menyembah Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Allah yang kudus. Engkau adalah Allah yang kudus. Haleluya. Oh
Haleluya, kita mau bersorak dan bersuka cita bagi Tuhan. Nah, Dia adalah Allah yang luar biasa, yang peka, percaya dan peduli dengan kita. Haleluya.
diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Biarlah kita rindu semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin hari kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah setiap kita diberkati. Kita mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita ingin katakan bahwa kita mengasihi Kau Tuhan.
pagi hari ini persiapkan hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah firman yang disampaikan dapat memberkati setiap kami, dapat mengubahkan kehidupan kami, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah firman yang hidup yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati, kita akan mempersiapkan pikiran kita supaya kita fokus di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap biarlah kita tidak akan menjadi pendengar saja, tetapi pada nantinya kita akan menjadi pelaku firman. Amin. Baiklah, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur Bapa kesempatan pagi ini Kau memberikan kepada kami waktu yang baik, waktu yang indah. Kami percaya semua karena rencana Tuhan indah di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat Allah turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar dari perkataan Allah. Dan biarlah setiap kami yang mendengar ya Tuhan, Kau akan urapi setiap pendengaran kami, urapi hati pikiran kami, sehingga firman itu ya Tuhan boleh masuk di dalam hati kami dan berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Kau akan terus memimpin, Kau memberi pengertian kepada setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus Penyelamatku. Mari kita akan buka Alkitab kita akan baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Begini bunyi firman Allah, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Di dalam Ibrani ini menjelaskan tentang penghapusan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dosa ini memang merupakan masalah manusia yang sangat-sangat besar. Tidak menjadi soal agama apapun yang dianut seseorang. Ya, jika agama itu tidak dapat menyelesaikan masalah dosa, agama itu tidak ada artinya. Amin. Ingat bahwa agama tidak menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan adalah hanya iman, percaya, dan pengakuan kepada Tuhan Yesus
Kristus. Kenapa demikian? Mari kita akan melihat lebih jauh lagi, ya. Pada dasarnya manusia itu adalah seorang pendosa, ya. Kita manusia pada dasarnya adalah seorang pendosa. Dan karena pilihan manusia membuktikan bahwa sifat dasar manusia itu memang benar-benar berdosa, ya. Kita memiliki sifat dasar yang memang berdosa, senang melakukan dosa, ya. Banyak contoh dosa, ya. Saya tidak akan sebutkan, tetapi saya percaya saudara mengerti apa itu dosa dan perbuatan apa saja di dalamnya, ya. Di dalam perjanjian lama, ya, dikatakan bahwa manusia ketika berbuat dosa harus memberikan atau mempersembahkan korban-korban binatang untuk disembelih, ya. Tetapi korban-korban binatang itu, ya, tidak dapat menyelesaikan secara tuntas dosa manusia atau rasa bersalah, ya, yang ada pada diri manusia. Coba baca di dalam Ibrani 10 ayat 1 tadi. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja, cuman bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, ya. Di dalam hukum Taurat itu cuman bayangan aja tentang keselamatan, ya. Dan bukan hakikatnya dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa perjanjian lama, ya, ketika manusia berdosa harus membawa korban binatang untuk disembelih. Tetapi itu tidak bisa menuntaskan atau menghapuskan dosa. Allah memang menjanjikan pengampunan kepada orang-orang percaya yang pada waktu itu mempersembahkan korban. Itu terdapat di dalam Imamat pasal 4 ayat 20 hingga 35. Saudara bisa baca di sana. Tetapi, ya, itu merupakan pengampunan secara hukum, ya. Cuman pengampunan secara hukum dan bukan penghapusan rasa bersalah dari dasar hati manusia. Ingat, ya, Tuhan memang menjanjikan pengampunan di dalam Imamat, tetapi pengampunan secara hukum dan bukan penghapusan rasa bersalah dari diri manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, korban-korban darah binatang itu tidak dapat menghapuskan dosa, tetapi hanya dapat menutupi dosa. Ingat, sekali lagi saya ulangi, korban-korban sembelihan, korban-korban binatang itu tidak dapat menghapuskan dosa, ya, tetapi hanya dapat menutupi dosa dan menangguhkan hukuman. Ya, cuman menangguhkan hukuman. Ketika manusia berdosa, dikatakan di sini di dalam Ibrani 10 ayat yang ketiga, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Jadi setiap orang yang berdosa setiap tahunnya itu akan membawa korban untuk pengampunan dosa. Tetapi itu akan dilakukan terus-menerus, berulang-ulang, ya. Ketika kita dalam jangka waktu 1 tahun itu berdosa, nanti ada hari-hari tertentu kita akan membawa korban untuk penghapusan dosa. Tetapi di sini jelas dikatakan itu tidak menghapuskan dosa, tetapi cuma mengingatkan akan adanya dosa. Jadi cuma mengingatkan, ya, cuma menutupi dosa dan menangguhkan hukuman, ya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada cara lain yang dapat menghapuskan dosa manusia adalah korban yang benar, korban yang lebih baik, ya, yaitu anak Allah yang bernama Yesus Kristus, ya, anak Allah yaitu Yesus Kristus. Jadi sangat jelas sekali bahwa Yesus adalah pengorbanan dari korban-korban perjanjian lama. Dan ingat bahwa pengorbanan Yesus itu tidak perlu diulang-ulang seperti pada waktu zaman perjanjian lama, zaman hukum Taurat. Kalau kita berbuat dosa, kita akan terus
melakukannya, maka kita akan membawa korban juga berulang-ulang, terus berulang seperti itu. Tetapi karena Yesus, karena Allah mengasihi umat manusia, maka tidak ada cara lain. Ia sendiri yang harus turun dan ia menjadi serupa dengan manusia untuk menjadi korban atas dosa-dosa manusia. Dan pengorbanan Yesus itu tidak perlu diulang. Cukup sekali dikatakan, ya, saya akan baca lengkap lagi di dalam Ibrani 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jelas ya, tidak mungkin. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa. Tuhan tidak berkenan, ya, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Ada tertulis di dalam gulungan Alkitab bahwa Yesus Allah itu sendiri akan datang ke dunia serupa dengan manusia, serupa dengan ciptaannya yaitu manusia, dan ia akan melakukan penghapusan dosa. Dikatakan di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Ingat, dan kemudian katanya, sungguh aku datang, Yesus datang untuk melakukan kehendakmu, kehendak Bapa. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Haleluya. Begitu besar kasih Allah kepada setiap kita umat manusia, sehingga ia harus meninggalkan kenyamanan, meninggalkan kenikmatan di surga. Ia harus turun menggantikan korban-korban sembelihan, kambing, domba, ayam atau apapun. Ia harus menggantikan. Cukup sekali, tidak perlu diulang. Di dalam Yesus ada jaminan, ya. Sangat jelas sekali di sini bahwa Tuhan memiliki suatu tujuan ketika ia datang dalam rupa manusia, yaitu tujuan yang pertama adalah untuk penebusan. Ingat, Tuhan datang ke dunia ini punya tujuan, ya. Ia ingin menebus. Coba baca di dalam Matius 20 ayat 28. Matius 20, ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang menjadi tebusan bagi banyak orang. Sangat jelas sekali tujuan Tuhan datang ke dunia. Yang kedua, ya, tujuan Tuhan dalam rupa manusia yaitu untuk memanggil orang-orang yang berdosa supaya apa? Bertobat. Baca di dalam Markus 2 ayat 17. Markus 2 ayat 17. Coba saudara lihat, saya akan bacakan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, ya, ketika itu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi itu sedang bercakap-cakap tentang dosa. Ya, Tuhan Yesus mendengar dan berkata demikian, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin, haleluya. Yesus datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk memanggil orang-orang berdosa. Ada kesempatan yang bagus bagi setiap manusia-manusia yang pada dasarnya memiliki atau melakukan dosa. Ada kesempatan yang baik ketika Yesus datang. Ia memanggil kita orang-orang berdosa supaya apa? Ada pertobatan.
Di dalam Yesus ada pengampunan. Amin. Tujuan Yesus yang ketiga di dalam dunia ini dengan rupa manusia, yaitu untuk menyelamatkan. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat yang Ia sayangi, ciptaan yang sempurna yaitu manusia. Ia ingin supaya manusia yang berdosa itu diselamatkan. Di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10, mari kita akan baca. Lukas 19 ayat yang ke-10. Begini firman Allah. Ya. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Begitu besar kasih Allah ini kepada umat manusia, sehingga Ia datang ke dunia ini mencari dan ingin menyelamatkan orang-orang yang hilang, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang telah melanggar dari firman Allah. Bahkan di dalam Matius 18 ayat yang 11, karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Yesus Anak Manusia itu datang untuk menyelamatkan yang hilang. Puji nama Tuhan. Ada kesempatan buat orang-orang yang berdosa, karena Yesus datang untuk menebus setiap kita orang yang berdosa, untuk memanggil setiap kita orang berdosa, bahkan menyelamatkan orang-orang yang terhilang dan orang-orang yang berdosa. Tetapi tidak cukup di situ. Tujuan Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia ternyata yang keempat, yaitu Tuhan ingin memberikan hidup yang berkelimpahan. Amin. Sungguh luar biasa yang dilakukan Tuhan kita Yesus. Coba baca di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan katakan bagaimana Yesus memberikan kelimpahan kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Dikatakan demikian Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ingat, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Ia menunjukkan bahwa Ia sangat-sangat mengasihi kita, umat manusia. Mungkin ada di antara kita yang mendengarkan saat ini yang masih ragu dan belum percaya bahwa Yesus itu adalah penyelamat dunia. Saya mau katakan saat ini, percayalah bahwa Yesus itu penyelamat umat manusia. Amin. Percayalah akan Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita, umat-umat manusia. Dan bagi kita orang-orang yang sudah percaya, apa yang menjadi tujuan kita setelah kita diselamatkan? Tuhan ingin supaya kita memberitakan berita Injil kebenaran ini kepada banyak orang, supaya banyak orang-orang yang berdosa ditebus oleh Tuhan, dan biarlah mereka yang berdosa mendengar panggilan Allah dan mereka akan diselamatkan. Dan tidak berhenti di situ, biarlah mereka juga menerima kelimpahan berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam Yesus sekali lagi ada jaminan. Yesus adalah korban yang cukup hanya satu kali dilakukan. Cukup sekali dilakukan. Tidak usah diulang-ulang. Ya. Tidak ada jalan lain menuju ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, mari kita akan baca supaya kita benar-benar percaya, yakin, dan kita akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, saya akan bacakan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus.
Ya, ingat sekali lagi bahwa Yesuslah jalan menuju kepada Bapa yang ada di surga. Banyak orang di luar sana bingung bagaimana caranya untuk masuk surga. Ia akan melakukan mungkin ritual-ritual yang khusus supaya ia bisa masuk surga. Ia melakukan ibadah-ibadah mungkin yang menurut dia bahwa ibadahnya itu masuk surga. Ia akan melakukan berbagai macam cara dan berbagai macam usaha supaya manusia masuk ke dalam surga. Tetapi saat ini saya mau ingatkan kepada setiap kita, tidak ada jalan lain kecuali hanya ada di dalam Yesus. Yesus katakan sendiri bahwa akulah jalan untuk menuju ke Bapa yang ada di dalam surga. Makanya saya sangat bangga sekali menjadi orang Kristen. Saya sangat senang sekali, saya bersyukur sekali menjadi orang Kristen. Bukan karena saya seorang hamba Tuhan atau pendeta, saya harus menunjukkan jati diri saya bahwa saya orang Kristen. Tetapi tidak, saya bersyukur karena ada janji keselamatan yang akan saya terima di dalam Yesus. Amin. Saya berharap saudara juga tidak akan malu ketika saudara menunjukkan jati diri saudara bahwa saudara adalah orang-orang Kristen. Saudara adalah ahli waris kerajaan surga. Amin. Kita ini adalah ahli waris kerajaan surga asal kita percaya, kita beriman, dan ada pengakuan di dalam diri kita. Dimanapun engkau berada, di lingkungan masyarakat, jangan engkau malu menunjukkan jati dirimu bahwa engkau adalah orang Kristen. Ya, di dalam pekerjaan, lingkungan pekerjaan, jangan engkau malu, jangan engkau takut menunjukkan jati dirimu bahwa engkau adalah orang Kristen. Kita harus berbangga, kita harus pede, percaya diri bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga. Amin. Ya. Jangan takut saudara dibenci, jangan takut saudara dikucilkan, jangan takut saudara disisihkan, ya, tetapi takutlah kepada Allah, ya. Pilih mana saudara, takut dibenci manusia, dikucilkan manusia, atau saudara nanti dikucilkan Tuhan atau takut kepada Tuhan. Pilih mana? Ya, tergantung kepada pilihan saudara. Ya, ingat sekali lagi, kalau saya memilih, saya akan tetap tinggal di dalam Yesus. Saya percaya, beriman, dan saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah setiap kita akan menjadi saksi tentang berita keselamatan kepada banyak orang. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur saat pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau ada jaminan keselamatan, bahwa Engkaulah Yesus jalan satu-satunya menuju ke surga. Terima kasih ya Tuhan, bela ini terus menambah kekuatan kepada setiap kami, menambah semangat yang baru kepada setiap kami. Biarlah mulut, lidah, bibir kami mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah di dalam hidup kami senantiasa akan memperkatakan perkataan firman-Mu. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami katakan sesuai dengan firman-Mu, sehingga banyak orang diberkati melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh senantiasa diberkati dan diubahkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita mau bersorak dan bersuka cita bagi Tuhan. Nah, dia adalah Allah yang luar biasa, yang perkasa, percaya dan peduli dengan kita. Haleluya.
kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa berkat. Amin. Sekali lagi kami datang kepadamu dengan ucapan syukur ya Bapa. Terima kasih buat lawatanmu, terima kasih ya Tuhan buat pimpinanmu. Biarlah rohmu terus ada di dalam setiap kehidupan kami untuk menyertai kami, supaya kami boleh menjadi umat-umat yang tangguh, umat-umat yang kuat, umat-umat yang senantiasa berharap kepadamu. Dan kami tidak menjadi umat yang takut, umat yang khawatir, tetapi kami tetap memiliki kekuatan karena ada Yesus bersama dengan kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan engkau melakukan dengan setia. Diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah hasil ternakmu, diberkatilah adonanmu di rumah, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah anak cucumu, diberkati di dalam nama Yesus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati di dalam nama Yesus, diberkatilah segala usaha pekerjaanmu, diberkati di dalam nama Yesus, sehingga engkau boleh hidup berkelimpahan dan senantiasa mengucap syukur karena Yesus yang telah menolong dan menyelamatkanmu. Tuhan tidak akan membiarkan kau turun, tetapi Tuhan akan mengangkat engkau naik. Dan janji Tuhan, Tuhan tidak akan menjadikan kau ekor, tetapi kepala, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang difirmankannya. Terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan biarlah kasih sayang di dalam Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu, dan kau boleh mengasihi Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang terus memimpin, membimbing, menguatkan di dalam setiap kehidupan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.